Bisa dimulai dengan memperlihatkan tiga bersaudara kembar dengan wajah yang mirip sekali, tetapi kepribadian mereka sama sekali berbeda. Si bungsu sejak kecil dirawat dan dimanjakan oleh seorang pengasuh di rumah, tumbuh menjadi anak yang sangat pendengki dan berhati dingin. Melihat kedua kakaknya asik bermain tanpa mengajaknya, ia langsung mengambil sebuah benda berbahaya yang diberikan oleh sang pengasuh. Sebab, pengasuh itu sudah lama menanamkan pikiran ke kepalanya bahwa apapun yang ia sukai harus direbut, dan jika tidak bisa dimilikinya, maka harus dihancurkan saja. Saat itu, di tengah kebingungan kedua orang tua mereka, tiba-tiba terdengar teriakan panik. Ketika sang ayah berlari menghampiri, ia mendapati kakak sulung dan kakak kedua tertindih sebuah papan kayu tebal. Tangan kakak kedua penuh luka goresan, sementara sang kakak sulung, anak yang paling disayang, telah pergi selamanya dengan luka besar di dadanya. Rupanya si bungsu ingin melenyapkan kedua kakaknya sekaligus agar bisa menggantikan posisi mereka dan merebut kembali kasih sayang orang tua sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Namun di luar dugaan, kakak kedua selamat dan berhasil melewati momen genting itu dengan selamat. Sayangnya, hal ini justru membuat semua orang salah paham dan mengira dialah, dengan kedua tangan penuh luka itu, yang telah mencelakai sang kakak sulung. Sang ayah pun terpaksa menganggap kejadian itu sebagai sebuah kecelakaan yang tak disengaja. Pada hari pemakaman, kakak kedua yang selamat itu melihat jenazah kakak sulungnya diantar pergi, lalu tanpa sadar melangkah maju hendak mendekat, namun segera dicegah oleh sang ayah. Pimdao, kakak kedua, berkata kepada ayahnya bahwa kakak sulung sebenarnya datang menemuinya untuk bermain, dan ia yakin kepergian kakaknya bukanlah sebuah kecelakaan. Namun sang ayah mengira Pimdao sedang mengalami syok berat hingga histeris, sehingga ia pun menahan dan menenangkan gadis kecil itu. Agar tidak ketahuan sebagai dalang di balik semua ini, si bungsu, Pimduan, bersembunyi di sudut ruangan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama kejadian berlangsung. Ia hanya menatap tajam ke arah kakak keduanya, seolah memperingatkan bahwa jika sepatah kata pun terucap, nasibnya akan sama seperti kakak sulung. Sejak saat itu, bayangan sang kakak sulung benar-benar lenyap dari kehidupan mereka. Waktu terus berlalu dan si bungsu yang pendengki Pimduan pun tumbuh dewasa. Namun seiring bertambahnya usia, rasa tidak puas dan iri hati dalam dirinya justru semakin parah. Sementara itu, sang kakak yang baik hati, Pimdao, baru saja pulang dari studi di luar negeri. Begitu pintu terbuka, kedua bersaudara itu sama-sama terkejut karena wajah mereka yang sudah dewasa ternyata mirip luar biasa. Menanggapi kepulangan kakaknya, Pimduan justru terlihat sangat kesal. Sang kakak yang lembut hati berkata bahwa dirinya sangat merindukan sang adik selama bertahun-tahun berada jauh dari rumah. Katanya, kini kakak sulung sudah tiada. Hanya tinggal mereka berdua, jadi sudah seharusnya mereka saling menyayangi. Namun yang didapat hanyalah makian dari Pimduan yang menyalahkan kakaknya sebagai penyebab kematian kakak sulung mereka. Lihat bekas luka ini bukti nyata. Jangan pernah bermimpi aku akan memaafkanmu, katanya. Rupanya, bertahun-tahun lalu Pimdao begitu terguncang oleh kepergian kakak sulungnya sampai lupa akan kebenarannya dan mengira dirinya lah yang menyebabkan kejadian itu. Karena itu, setiap kali mendengar tuduhan dari Pimduan, ia selalu dilanda rasa bersalah dan langsung berlari pergi, tanpa tahu bahwa sebenarnya Pimduanlah dalang sesungguhnya di balik semua tragedi itu. Saat berlari keluar rumah, Pimdao tanpa sengaja bertemu seorang pewaris konglomerat yang angkuh bernama Nati. Penampilannya yang lembut dan rapuh langsung membuat Nati jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia ingin mengejar gadis itu untuk meminta kontaknya, tetapi ternyata sang gadis sudah keburu pergi. Untunglah takdir mempertemukan mereka kembali. Nati diundang ke sebuah pesta dan tanpa sengaja bertemu dengannya lagi. Hanya saja, kali ini ada yang terasa sedikit aneh. Gadis itu bukan hanya memotong rambutnya jadi pendek, tetapi juga tampak jauh lebih menggoda, membuat Nati semakin terpesona. Tak seorang pun menyangka, gadis di hadapannya kali ini bukanlah Pimdao, melainkan adik kembarnya Pimduan. Nati yang salah mengenali terus menunggu dengan sabar hingga gadis itu turun dari panggung, lalu mengejarnya. Baru bertemu beberapa hari lalu, kau sudah tidak mengenaliku lagi. Kau juga berdandan begitu mewah malam ini, katanya. Namun Pimduan dengan sikap angkuh malah mengabaikannya begitu saja. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya bicara keras padaku, bentaknya. Namun begitu berbalik badan, ia baru menyadari bahwa pria di hadapannya bukan hanya tampan,
tetapi juga tampak sangat berkuasa dan kaya raya. Untuk membuat gadis itu mengingatnya, Nati pun memperkenalkan nama lengkapnya dengan jelas. Saat itulah Pim Duan sadar bahwa pria ini sedang salah mengira dirinya sebagai sang kakak. Melihat seorang pria sempurna datang sendiri ke hadapannya, Pim Duan pun mengulurkan tangan, berpura-pura ingin berkenalan dengannya. Justru gerak-gerik ini membuat Nati mulai curiga. Sebab Pim Dao yang ia kenal memiliki bekas luka yang jelas di telapak tangannya, sementara gadis di hadapannya ini tidak memilikinya. Menyadari kedoknya nyaris terbongkar, Pim Duan buru-buru menarik tangannya dengan canggung. Di pesta itu, kedua bersaudara kembar tersebut sama-sama tampil dalam sebuah pertunjukan sulap. Pertunjukan itulah yang akhirnya membuat Nati sadar bahwa Pim Dao memiliki seorang adik kembar. Setelah pesta usai, ia berhasil menemukan Pim Dao yang asli. Akhirnya mendapatkan kontaknya, dan mulai mendekatinya dengan membawakan bunga segar setiap kali bertemu. Pim Dao pun terhibur oleh sikap humoris dan pesona Nati. Hari-hari itu adalah masa-masa paling bahagia baginya sejak kepergian sang kakak sulung. Sesibuk apapun, Nati selalu mengantar Pim Dao pulang sampai ke rumah dengan penuh perhatian. Melihat kebahagiaan hidup kakaknya, hati Pim Duan yang dipenuhi rasa iri dan tidak aman kembali bergejolak, mulai merancang tipu daya. Ia merasa sakit hati. Mengapa hanya kakaknya yang bisa mendapatkan pewaris konglomerat kaya raya, sementara dirinya hanya bisa memandang dari kejauhan? Maka begitu Nati pergi, ia langsung menerobos masuk kamar dan mendorong Pim Dao hingga terjatuh. Lalu merampas paksa buket bunga pemberian Nati dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Karena masih menghargai hubungan persaudaraan, Pim Dao membiarkan sikap semena-mena adiknya itu. Namun Pim Duan setelah puas mengelus-elus bunga itu malah membantingnya ke lantai dan menginjak-injaknya tanpa ampun. Keesokan harinya saat Pim Dao sedang berenang, ia dengan baik hati mengingatkan adiknya agar tidak berendam terlalu lama di kolam supaya tidak sakit. Namun sang adik yang licik itu melihat bekas luka di telapak tangan kakaknya, justru teringat kembali pada kakak sulung mereka yang telah tiada. Mungkin karena terlalu banyak melakukan hal buruk, Pim Duan mulai mengalami halusinasi. Ia melihat sosok kakak sulung muncul, mengangkat tangan seolah hendak mencekiknya. Terbangun dari lamunan itu dengan panik, ia justru mengira Pim Dao adalah kakak sulung mereka. Lalu dengan sebelah tangan ia menyeret dan mendorong kakaknya masuk ke dalam kolam, berusaha menahannya agar tidak bisa naik ke permukaan. Pim Dao yang sejak awal memang lemah langsung tenggelam dan tak mampu bergerak. Di saat genting itu, pelayan setia yang selalu menjaga Pim Dao melihat kejadian tersebut dan langsung melompat ke dalam kolam. Ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk berhasil menyelamatkan Pim Dao ke tepi kolam. Melihat kakaknya berhasil diselamatkan, Pim Duan sangat marah karena niat jahatnya kembali gagal. Kejadian keduanya jatuh ke air itu pun sampai ke telinga sang nenek. Namun sebelum nenek sempat bertanya apa yang terjadi, sang pengasuh yang penuh tipu daya sudah lebih dulu membisikkan pada Pim Duan agar sekali-kali tidak mengaku salah, melainkan melimpahkan semua kesalahan kepada Pim Dao. Sang kakak yang berhati lembut tidak tega membiarkan hubungan persaudaraan mereka rusak, memilih berkata bahwa dirinya sendiri yang tidak berhati-hati sehingga terjatuh dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sang adik. Namun sang nenek tidak percaya begitu saja dan langsung bertanya kepada Pim Duan. Dengan cepat dan lancar, Pim Duan menjawab bahwa ia sama sekali tidak menyusahkan kakaknya. Kakaknya sendiri yang terjatuh. Namun Pim Dao memiliki seorang pelayan yang sangat setia, yang tidak toga melihat majikannya diperlakukan tidak adil. Sehingga ia pun bersaksi bahwa dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Pim Duan mendorong Pim Dao ke dalam air. Dan untung saja ia berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Mengetahui kebenarannya, sang nenek memarahi Pim Duan habis-habisan dan menghukumnya dengan larangan keluar rumah selama sebulan penuh. Sang pengasuh yang licik dan penuh tipu muslihat itu pun kembali menghasut. Nenekmu sungguh pilih kasih. Jelas-jelas kau juga cucu di rumah ini, tapi setiap kali ada masalah, kaulah yang selalu dihukum. Kau harus melawan dan merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Maka Pim Duan, yang sejak awal memang sudah tidak stabil secara psikologis, menyuruh pelayannya untuk mengambil diam-diam beberapa pasang pakaian dari kamar kakaknya. Sekalian mengambil kartu bank miliknya, serta menyiapkan sebuah wig dengan warna rambut yang sama seperti kakaknya.
Setelah itu ia berdandan persis seperti sang kakak, berniat menyelinap keluar rumah malam itu untuk bersenang-senang. Namun baru saja sampai di pintu, ia sudah dipergoki oleh sang nenek yang justru memanggilnya Pim Dao. Rupanya ia berhasil mengelabui neneknya. Ia pun berbohong bahwa ada urusan mendesak di perusahaan yang harus segera diselesaikan. Sang nenek merasa sedikit aneh karena Pim Dao tidak pernah keluar rumah selarut ini sebelumnya. Tetapi mengingat Pim Dao selalu penurut, ia pun merasa tenang dan tidak curiga. Pim Duan yang menyamar sebagai kakaknya baru saja melangkah masuk ke sebuah tempat hiburan ketika ia menabrak seorang wanita asing. Jelas-jelas itu kesalahannya sendiri, tetapi ia justru mendorong wanita tersebut hingga terjatuh dan bersikap sangat kasar, sampai wanita itu terpaksa memohon-mohon agar dimaafkan. Saat itu suasana hati Pim Duan sedang sangat berbunga-bunga. Ia bahkan memesankan dirinya sendiri segelas minuman beralkohol. Tetapi belum sempat meneguknya beberapa kali, petugas keamanan yang sedang berpatroli sudah datang. Mungkin karena takut ketahuan oleh keluarganya, ia berniat kabur. Tetapi malah ditahan oleh seorang petugas bernama Danai yang menganggapnya sebagai remaja bermasalah dan langsung mengejarnya. Saat berlari, Pim Duan terpeleset dan tanpa sengaja jatuh ke pelukan Danai. Entah mengapa pria itu langsung terpesona oleh sepasang mata bulat gadis itu, sampai-sampai ia tidak sadar ketika gadis itu berlari pergi begitu saja. Di sisi lain, Nati yang sedang mengejar cinta Pim Dao datang berkunjung ke rumahnya, ingin mengajaknya makan malam. Namun sebelum sang bibi yang saat itu ada di rumah sempat menyetujui, Pim Duan tiba-tiba muncul mengacau, mengatakan dirinya juga ingin ikut, tanpa peduli tatapan aneh dari semua orang, lalu segera masuk untuk berganti pakaian. Sang bibi yang memang tidak menyukai Pim Duan pun mengejarnya, memperingatkannya agar tidak lagi membuat malu keluarga. Itu pria yang mengejar Pim Dao, bukan mengejarmu, katanya. Namun Pim Duan malah melontarkan kata-kata kasar. Memangnya kau siapa? Apa hakmu mengatur-ngaturku? Sang bibi yang marah pun berkata, dulu, dengan mata kepalaku sendiri aku melihatmu memegang benda berbahaya dan melakukan hal buruk pada kakakmu sendiri. Sudah lupa? Meski kata-kata itu sempat membuat Pim Duan gentar, hal itu tetap tidak menghentikan langkahnya. Ketika Nati hendak membawa Pim Dao pergi, Pim Duan buru-buru duduk di kursi depan sebelum siapapun sempat bereaksi, memaksa Nata untuk menutupkan pintu mobil untuknya. Untuk mencairkan suasana yang canggung, Cat, putri sang bibi, mengajak Pim Dao untuk naik ke mobilnya sendiri. Nati pun merasa tertekan karena harus menghadapi kedua bersaudara itu sekaligus. Namun ketika mereka tiba di restoran, Pim Duan kembali merebut tempat duduk kakaknya dan bersikap seolah dialah pasangan Nati yang sebenarnya. Lebih parah lagi, Pim Duan kembali menyamar sebagai kakaknya untuk pergi berbelanja di pusat perbelanjaan sambil menggesek kartu milik sang kakak. Sementara itu, di rumah, Pim Dao yang sesungguhnya baru saja tersadar dari tidurnya. Pelayan yang melihatnya langsung terkejut bukan main. Saat itulah Pim Dao baru menyadari identitasnya telah dicuri dan beberapa setel pakaiannya pun hilang. Pelayan setianya juga melihat salinan lain dari majikannya keluar rumah dengan pakaian mewah. Dan tak lama setelah itu, pesan-pesan pemberitahuan transaksi dengan jumlah besar terus berdatangan. Saat itulah Pim Dao akhirnya sadar bahwa identitasnya telah diambil alih oleh adik kembarnya. Benar saja, Pim Duan yang mengenakan wajah persis sama dengan kakaknya, tidak hanya berbelanja habis-habisan di pusat perbelanjaan, tetapi juga menemui kekasih kakaknya. Nati pun salah mengira Pim Duan sebagai Pim Dao, dan sepanjang perjalanan pulang berpura-pura tidak menyadari bahwa kekasihnya itu tampak kurang sadar, sambil tetap mengantarnya pulang ke rumah. Namun begitu sampai di rumah, Pim Duan justru dikejutkan. Meski ia berdandan menyamar sebagai kakaknya, kini sang kakak yang asli malah muncul di hadapannya. Dan Nati dengan pakaian yang persis sama seperti dirinya. Nati sekali lagi dibuat bingung oleh kedua bersaudara itu. Khawatir jangan-jangan ia salah menggandeng tangan orang. Tetapi berapa kali pun ia perhatikan,
ia tetap tidak menemukan kejanggalan apapun. Setelah Nati pergi, sang adik yang licik itu langsung menjambak wig milik kakaknya. Sambil mencuri sambil berteriak maling, ia balik bertanya mengapa kakaknya berani menyamar sebagai dirinya. Pim Dao yang berhati baik berusaha menjelaskan sekuat tenaga, "Karena aku menggantikanmu keluar rumah tadi. Kalau kau tidak ada di rumah, kau bisa ketahuan nenek. Aku melakukan ini hanya untuk membantumu." Namun Pim Duan menatap kakaknya yang polos itu, malah berkata bahwa dirinya sama sekali tidak sengaja menyamar sebagai kakaknya. Ia hanya bosan di rumah dan ingin jalan-jalan, dan pertemuannya dengan Nati murni kebetulan belaka. Beberapa kalimat sederhana itu berhasil menghapus kecurigaan Pim Dao. Sementara Nati ingin memastikan siapa yang sebenarnya menjadi kekasih hatinya, mulai mengamati aktivitas media sosial kedua bersaudara itu. Namun setelah lama diperhatikan, ia justru menemukan bahwa sang adik kembar terkadang juga berambut panjang, membuatnya benar-benar kebingungan. Sebenarnya, siapa gerangan yang bersamanya hari itu? Tengah malam itu, Pim Dao kembali melihat adiknya berpakaian persis seperti dirinya lalu menyelinap keluar rumah. Ia ingin mencegahnya, tetapi tidak menemukan alasan yang tepat untuk melakukannya. Ia khawatir sang adik menyalahgunakan identitasnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Saat itu, Pim Duan sedang meminta seorang pria asing untuk membelikannya sesuatu ketika ia dipergoki oleh Danai, yang sedang menunggu di dekat sebatang pohon berharap bisa bertemu dengannya lagi. Wanita yang telah lama ia cari, dan hari itu ia bertekad tidak akan membiarkannya pergi lagi. Pim Duan memanfaatkan identitas kakaknya untuk mendekati Danai, bahkan membiarkan pria itu mengantarnya pulang, sehingga Danai semakin yakin bahwa wanita ini menyukainya. Di alur cerita lain, Nati pun mulai mengejar cinta Pim Dao dengan sungguh-sungguh. Namun setiap kali Nati mendekati Pim Dao, sang adik selalu muncul, menempel pada Nati, dan mencari-cari alasan untuk membawanya pergi. Danai, yang tidak mengetahui apa-apa juga ikut tertipu, mengira Pim Dao adalah wanita yang selama ini bersamanya. Namun saat ia menyapa Pim Dao yang asli, ia justru ditolak mentah-mentah, karena Pim Dao berkata bahwa ia sama sekali tidak mengenalnya. Danai pun terpaksa pergi. Sementara itu, Pim Duan ingin lepas dari pengawasan keluarganya, diam-diam mencampurkan obat pencahar ke dalam makanan sang nenek, sehingga neneknya harus dilarikan ke pusat perawatan kesehatan. Namun tak disangka, sebelum berangkat sang nenek justru memanggil sang bibi untuk datang ke rumah. Pim Duan yang menyamar sebagai kakaknya untuk pergi bersenang-senang langsung dilihat tembus oleh sang bibi yang melarangnya keluar untuk berulah lagi. Pim Duan tidak menggubris peringatan itu, hingga membuat sang bibi bereaksi keras. Sang bibi mengancam akan memberitahu keluarga bahwa Pim Duan telah menyamar sebagai kakaknya. Mendengar ancaman itu, sang pengasuh yang licik langsung ikut campur dengan kasar, mendorong sang bibi hingga terjatuh sampai kepalanya terluka, lalu bersama-sama mendorongnya masuk ke dalam kolam renang. Sang bibi mulai berteriak minta tolong, tetapi sayangnya rumah itu terlalu luas dan semua orang sudah tertidur lelap. Pim Dao yang polos pun sudah diberi minuman oleh sang pengasuh yang membuatnya tertidur pulas, sehingga ia sama sekali tidak mendengar apapun. Agar tidak ketahuan, Pim Duan yang dihasut oleh pengasuh bersama-sama menahan sang bibi di dalam air hingga kehabisan tenaga dan akhirnya meninggal. Keesokan paginya, Pim Dao terbangun dan melihat kejadian tragis di dasar kolam renang. Petugas berwenang yang datang ke lokasi kemudian memastikan bahwa itu adalah jasad bibinya. Cat, melihat ibunya telah tiada, langsung menangis histeris. Sang paman pun meminta agar kejadian ini diselidiki dengan tuntas. Tetapi kesimpulan akhirnya tetap menyatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan, dan kasus itu ingin segera ditutup. Namun, pelayan Pim Dao mengaku bahwa semalam ia sempat mendengar suara teriakan minta tolong, tetapi mengira itu hanya halusinasi sehingga ia tidak keluar untuk memeriksanya. Belum genap beberapa hari setelah pemakaman sang bibi, Pim Duan kembali menyamar sebagai kakaknya untuk berkencan dengan Danai. Danai dan Nati sebenarnya sudah bersahabat lama, dan dalam sebuah percakapan mereka baru menyadari bahwa keduanya menyukai wanita yang sama.
yaitu Pim Dao. Ketika Nati mengetahui bahwa Danai memiliki hubungan khusus dengan wanita pujaannya, ia langsung melayangkan satu pukulan keras ke arah temannya itu. Perkelahian di antara keduanya membuat Nati semakin salah paham terhadap Pim Dao yang asli. Betapapun Pim Dao berusaha menjelaskan, Nati tetap menganggapnya sebagai wanita yang bermain dua kaki sekaligus, membuat Pim Dao marah dan pergi meninggalkannya. Namun Nati tidak menyerah begitu saja. Untuk mendapatkan kembali senyum kekasihnya, Nati merendahkan hati dan mengajak Pim Dao makan bersama. Sayangnya, saat sedang memilih hadiah, ia malah melihat Pim Dao lain tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya Pim Duan yang menyamar. Pria di samping Pim Duan itu ternyata sahabatnya sendiri, Danai. Melihat gestur mesra keduanya, Nati semakin yakin bahwa Pim Dao kembali membohonginya. Adegan beralih, sang gadis Pim Duan terkejut ketika melihat pria yang ia sukai datang melamar ke rumahnya. Namun bukan dirinya yang dilamar, melainkan sang kakak kembar. Melihat wajah bahagia kakaknya, Pim Duan hancur hatinya dan berlari keluar rumah. Pim Dao yang berhati baik mendatangi dan menghibur adiknya, memintanya jangan bersedih, dan berjanji bahwa setelah menikah nanti ia akan tetap menyayangi adiknya seperti sebelumnya. Namun Pim Dao tidak menyadari bahwa keinginan terdalam adiknya adalah menikah dengan Nati. Kali ini, meski adiknya terus memohon, Pim Dao tidak mau lagi mengalah karena ia sungguh-sungguh mencintai Nati. Nati sendiri sudah memahami perasaan Pim Duan terhadapnya sehingga ia hanya berusaha menghiburnya. Pada akhirnya, ia mencintai Pim Dao dan berkata bahwa setelah menikah dengannya, ia akan mengundang Pim Duan datang berkunjung ke rumah mereka. Pim Duan tidak sanggup menerima kenyataan ini, langsung memeluk calon kakak iparnya itu, memohon agar ia membatalkan pertunangannya dengan sang kakak. Namun tak disangka, Nati hanya menganggapnya sebagai adik kecil, tanpa perasaan cinta sedikit pun kepadanya. Sang pengasuh yang licik melihat Pim Duan menangis kembali menanamkan pikiran-pikiran buruk ke dalam kepalanya. Kalau kau menyukai pria itu, kau harus merebutnya. Menangis saja tidak ada gunanya, katanya. Terhasut oleh kata-kata itu, Pim Duan memecahkan sebuah gelas, lalu sengaja menggunakan pecahannya untuk membuat luka di tangannya sendiri. Luka yang mirip persis dengan bekas luka di tangan kakaknya. Ia ingin sepenuhnya menggantikan posisi kakaknya demi menikah dengan pria yang sangat ia inginkan. Pada hari pernikahan, sang kakak berdandan cantik, menatap cermin dengan perasaan malu-malu bercampur bahagia. Namun detik berikutnya, ia mendadak dilumpuhkan oleh seseorang, sementara para tamu undangan sama sekali tidak menyadarinya. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Pim Duan yang berdandan persis seperti kakaknya pun muncul, sementara Pim Dao yang asli telah dibius hingga tertidur lelap oleh sang pengasuh dan dikurung di dalam sebuah kamar. Karena kedua bersaudara ini tumbuh bersama sejak kecil, Pim Duan dengan mudah bisa meniru segala hal tentang kakaknya. Namun, ketika ia bertemu Danai dan tanpa sadar menyapanya dengan gaya bicaranya sendiri, ia nyaris saja ketahuan. Suara itu bukan hanya terdengar akrab bagi Danai, tetapi juga terdengar asing bagi Nati, sesuatu yang belum pernah ia dengar dari Pim Dao sebelumnya. Hal ini membuat Nati curiga, sehingga ia sengaja membuka telapak tangan sang pengantin untuk memeriksanya saat upacara berlangsung. Namun, ternyata memang ada bekas luka di telapak tangan itu, benar-benar tanda milik Pim Dao. Meski masih merasa ada yang janggal, di bawah desakan para tetua, ia akhirnya tetap memasangkan cincin pernikahan pada Pim Duan yang menyamar itu. Ketika Pim Dao tersadar, ia melihat adiknya telah menggantikan dirinya mengenakan gaun pengantin, bahkan memakai cincin pernikahannya sendiri. Saat itulah Pim Dao baru mengetahui betapa liciknya adik kembarnya. Percakapan kedua bersaudara itu didengar oleh pelayan setia Pim Dao. Mengetahui kebenarannya, ia bergegas ingin melaporkan hal ini kepada sang nenek dan ayah. Tetapi di tengah jalan ia justru berpapasan dengan sang pengasuh. Takut kejadian itu terbongkar, sang pengasuh dan sang adik yang licik itu tanpa berpikir panjang langsung menyiramkan air panas ke wajah pelayan itu, membuatnya kehilangan kemampuan berbicara. Selama pelayan itu tidak bisa membuka mulut, rahasia mereka akan tetap terjaga. Dan sang kakak yang lemah hati pun pasti tidak akan berani membongkarnya sendiri. Benar saja, Pim Dao yang memang lemah dan penurut, sekali lagi menyerah dan hanya bisa duduk di dalam mobil,
sambil menangis meninggalkan rumah itu. Namun, di tengah berlangsungnya pernikahan, Danai berhasil menyeret sang penyamar Pim Duan keluar dan membongkar kedoknya di hadapan semua orang, menegaskan bahwa wanita itu bukan Pim Dao, melainkan Pim Duan, dan bahwa bekas luka di tangannya baru saja dibuat. Namun Pim Duan berkelit habis-habisan dan berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Danai. Untuk melindungi wanita yang ia cintai, Danai membuat keributan besar di hadapan sang nenek dan ayah, dengan tegas menyatakan bahwa pengantin wanita itu adalah pengganti, bahwa dialah Pim Duan, bukan Pim Dao. Namun seluruh keluarga malah mengira Danai sedang mabuk berat sehingga tidak ada yang mempercayainya. Sang pengasuh melihat Pim Duan hampir terbongkar, buru-buru berlari masuk dan memfitnah Danai. Menuduhnya sudah lama menaruh perasaan tidak pantas kepada Pim Dao dan sengaja datang hari ini untuk mengacaukan pernikahan. Sang ayah pun mempercayai kebohongan konyol itu dan dengan kasar mengusir Danai pergi. Sebelum pergi, Danai berulang kali memperingatkan Nati bahwa pengantin wanita itu bukan Pim Dao. Tetapi Nate justru salah paham dan mengira Danai hanya cemburu, sehingga ia berpaling dan pergi bersama sang penyamar. Setelah upacara pernikahan usai, Nati mengeringkan rambut istri barunya. Tetapi ia menyadari aroma tubuhnya bukanlah aroma yang biasa ia kenal. Melihat istrinya yang biasanya pemalu dan pendiam kini menjadi begitu berani dan agresif, Nati merasa tidak nyaman dan mencari alasan untuk pindah ke kamar lain. Sementara itu, sang pelayan yang berhasil lolos dari pengawasan memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap keluar, ingin menelepon Pim Dao. Tetapi karena tidak bisa berbicara, ia justru dibawa pergi oleh petugas medis. Di sisi lain, perubahan mendadak dari sang istri membuat Nati kehilangan minatnya sama sekali. Padahal ia sama sekali tidak tahu bahwa wanita di hadapannya bukanlah Pim Dao, melainkan adik kembarnya, Pim Duan. Pada hari kedua setelah pernikahan, Nati untuk menghindari istrinya yang aneh itu mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan, membuat sang penyamar Pim Duan setiap hari terpaksa menghabiskan waktunya sendirian di kamar kosong. Ia lantas langsung mendatangi kantor Nati, melampiaskan amarahnya kepada sekretaris Nati, bahkan bersikap sangat kasar kepada wanita yang tidak bersalah itu. Melihat perhatian Nati kepada sang sekretaris, sang pengasuh yang berdiri di sampingnya justru semakin memanas-manasi. Pasti wanita itu sengaja menggoda tuan muda Nati, jangan biarkan dia begitu saja, katanya. Pim Duan pun mulai melontarkan kata-kata kasar kepada sekretaris yang tidak bersalah itu, tetapi ia malah dimarahi oleh Nati, yang melarangnya mendekati kantornya lagi. Jika ia masih membuat keributan, Nati mengancam akan mengajukan gugatan cerai. Menghadapi ancaman Nati, Pim Duan malah berkata bahwa selama Nati tidak pulang ke rumah, ia akan datang setiap hari dan membuat keributan. Sikap keras kepalanya itu berhasil memaksa Nati pulang ke rumah. Tetapi keduanya justru kembali bertengkar di hadapan sang nenek. Sang nenek dengan tegas meminta agar sang penyamar bisa memahami kesulitan Nati, tetapi malah didorong hingga terjatuh olehnya. Melihat perilaku istrinya yang keterlaluan itu, Nati mengejarnya, tetapi malah dikunci di luar pintu kamar oleh Pim Duan. Akhirnya, di hadapan mertuanya, ia pun mengungkapkan kecurigaannya selama ini, bahwa istrinya saat ini sangat mungkin bukan Pim Dao, melainkan Pim Duan. Tepat pada saat itu, pelayan setia Pim Dao pun muncul dan memperlihatkan bekas luka akibat siraman air panas yang pernah ia alami. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sang ayah dan nenek pun mulai menginterogasi sang pengasuh. Nati juga menyeret sang penyamar Pim Duan masuk, memaksanya mengaku terus terang. Namun Pim Duan tetap keras kepala dan tidak mau mengakui apapun. Sang pelayan yang malang itu dengan susah payah menunjuk ke arah Pim Duan, memberi isyarat bahwa dialah yang telah menggantikan Pim Dao dan bahwa kondisinya saat ini juga akibat perbuatan Pim Duan. Melihat kedoknya terbongkar, Pim Duan mulai berkelit, bahkan mengarahkan tuduhan kepada sang pengasuh. "Semua ini dia yang menghasutku," katanya. Namun sang pengasuh malah balik menyalahkan, "Ini semua ulah Pim Duan sendiri, tidak ada hubungannya denganku." Namun kebenaran sudah terlihat jelas di depan mata, sehingga sang ayah pun langsung mengusir pengasuh yang penuh tipu daya itu keluar dari rumah. Jelas-jelas dialah dalang di balik semua kekacauan ini. Tetapi Pim Duan sama sekali tidak menyesal, bahkan langsung membuat sang nenek marah besar
hingga nenek menamparnya keras. Kekejamanmu membuktikan kau tidak pantas memanggilku nenek. Cucuku hanya satu, yaitu Pim Dao, kata sang nenek. Melihat seluruh keluarga berpaling darinya, Pim Duan pun pergi dengan hati yang penuh kebencian. Dan yang menjadi prioritas sekarang adalah segera mencari keberadaan Pim Dao. Sementara semua orang sibuk mencari Pim Dao, Pim Duan yang mentalnya kacau balau berjalan menuju tepi jembatan, seolah hendak melompat ke sungai. Namun tepat pada detik terakhir, Danai berhasil menariknya kembali. Melihat wanita yang ia cintai tepat di hadapannya, Danai memeluknya erat, mengungkapkan perasaannya yang tulus. Namun saat itu Pim Duan justru sangat membenci pria itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan dicurigai oleh Nati, dan semua ini tidak akan terjadi, pikirnya. Maka, memanfaatkan kelengahan pria itu, ia mendorong penyelamatnya sendiri jatuh ke dalam air. Tepat ketika Pim Duan sedang memastikan keadaan Danai, ia dipergoki oleh seorang dokter yang sebelumnya pernah menyewa penyihir untuk tampil di sebuah pesta. Sang dokter mengira Pim Duan hendak melakukan tindakan nekat, sementara Pim Duan yang hanya ingin mempermainkannya memperingatkan bahwa jika ia mendekat, dirinya akan langsung melompat ke sungai. Untuk menyelamatkan Pim Duan, sang dokter berkata bahwa ia bisa memberinya kesempatan untuk memulai semuanya dari awal. Maka, ia membawa Pim Duan ke laboratoriumnya, mengenakan pakaian khusus kepadanya, memintanya berbaring di sebuah ranjang berteknologi tinggi, dan memasangkan alat bantu pada tubuhnya. Diiringi kilatan cahaya biru, sebuah eksperimen pemisahan jiwa dari raga yang belum pernah berhasil sebelumnya pun dimulai. Hanya dalam waktu setengah jam, kesadaran Pim Duan terlepas dari tubuhnya berubah menjadi sosok tak kasat mata, atau bisa disebut sebagai manusia tak terlihat. Bersamaan dengan itu, Pim Dao yang asli akhirnya kembali pulang ke rumah yang sudah lama ia tinggalkan, tanpa menyadari bahwa ia akan segera berhadapan dengan sosok adik yang jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sejak saat itu, sang adik yang kini tak kasat mata mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Adegan beralih, Pim Dao yang sesungguhnya menaburkan bedak bayi di seluruh kamar adiknya untuk membuktikan adanya kehadiran ganjil. Namun begitu ia pergi, pelayan yang tidak tahu apa-apa masuk ke kamar itu untuk membersihkannya, dan sebuah kejadian aneh pun terjadi. Pintu kamar tertutup dengan sendirinya, dan di lantai yang berlapis bedak muncul jejak kaki, padahal tidak terlihat seorang pun di sana. Lebih mengerikan lagi, kursi di meja rias tertarik sendiri, sisir pun bergerak sendiri. Sang pelayan berteriak ketakutan, lalu dikejar oleh kekuatan tak kasat mata itu hingga hampir mati ketakutan. Mendengar cerita dari pelayannya, sang kakak berpesan agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun di keluarga. Sementara itu, untuk menyelidiki penyebab kejadian Pim Duan, Cat membawa pergi laptop dan telepon genggam milik Pim Duan. Tak seorang pun menyangka bahwa seluruh gerak-gerik mereka sebenarnya diawasi oleh Pim Duan yang berada dalam wujud tak kasat mata. Sang dokter Ep, karena ingin terus melanjutkan penelitiannya, sengaja menyembunyikan kenyataan bahwa Pim Duan sesungguhnya masih ada dalam bentuk kesadaran tak berwujud. Pim Duan agar tidak ketahuan, tidak hanya melempar telepon genggamnya ke dalam kolam renang, tetapi juga menyiramkan air ke laptop tersebut, membuat Cat akhirnya harus membawanya untuk diperbaiki. Namun saat Cat hendak mengendarai mobil pergi, mesin mobil itu tidak mau menyala. Pim Duan mengulah dengan memaksa Cat turun dari mobil, lalu mengendalikan sendiri mobil itu dan melajukannya dengan kecepatan tinggi yang mengerikan. Tak lama kemudian, semua dokumen, telepon genggam, dan laptop terlempar keluar dari mobil. Mobil itu akhirnya menabrak sebuah mobil mewah sebelum akhirnya berhenti. Namun karena orang lain tidak bisa melihat Pim Duan, satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas semua ini hanyalah Cat. Nati mengira Pim Duan telah menceburkan diri ke sungai, sehingga setiap hari ia berjaga di tepi sungai mencari jejaknya. Namun saat pulang malam harinya ia mendapati rumah gelap gulita, sehingga ia pun mengajak Cat yang baru saja tiba untuk ikut mencari Pim Dao. Saat itu, di kegelapan Pim Dao sengaja disandung oleh sesuatu hingga terkilir kakinya. Sementara di rumah itu hanya ada kekasih Cat, yaitu Pang. Melihat Pim Dao terluka,
Pang terpaksa memapahnya masuk ke kamar tidur terdekat. Namun di dalam kamar yang gelap itu, seseorang sengaja mendorongnya hingga Pim Dao jatuh tersungkur ke atas ranjang. Dan Pang pun ikut kehilangan keseimbangan lalu jatuh menimpanya. Tepat pada saat itu, Natty dan Kate kembali dan menyaksikan langsung adegan yang sangat mudah menimbulkan salah paham ini. Mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah ulah Pim Duan yang tak kasat mata. Tetapi betapapun kedua orang itu menjelaskan, Natty tetap tidak percaya. Dan Kate bahkan semakin tidak percaya lagi. Natty pulang ke rumah dengan hati kecewa. Tetapi malam itu ia mengalami kejadian aneh saat tidur. Ia melirik ke sisi ranjang yang lain. Dalam keadaan setengah sadar, merasa seperti ada seseorang yang menyentuhnya. Keesokan harinya di kantor, ia bahkan mendapati tombol lift bergerak sendiri. Kejadian-kejadian yang semakin aneh ini membuat Natty sangat tertekan. Kate kemudian membawa telepon genggam yang data-datanya sudah berhasil dipulihkan ke hadapan Natty, menganalisis bahwa sangat mungkin Pim Duan belum sepenuhnya menghilang. Sebab aktivitas media sosial dan riwayat penggunaannya menunjukkan bahwa ia bukan hanya masih ada, tetapi bahkan berada tepat di sekitar mereka. Meski merasa hal ini sulit dipercaya dan sedikit meresahkan, Natty langsung meminta maaf kepada Pim Dao. Sementara Pim Dao menghadapi seorang pria yang berulang kali meragukannya, dengan tegas menanggapinya dengan sikap yang tegas pula. Namun pria itu yang menyadari dirinya bersalah dengan kuat memeluknya erat-erat. Kemesraan mereka berdua justru membuat Pim Duan yang berwujud tak kasat mata itu murka. Sebuah vas bunga tiba-tiba melayang lurus ke arah Pim Dao. Namun Natty sempat bereaksi tepat waktu dan mulai bergulat dengan sosok tak kasat mata itu dalam kegelapan. Pim Duan yang terhalang aksinya, tubuh fisiknya di laboratorium pun mulai gemetar tak terkendali. Sang dokter terpaksa menggunakan cara khusus untuk menenangkannya. Melihat aksi tak kasat matanya hampir terbongkar, Pim Duan kembali mendatangi sang pengasuh, memaksanya untuk turun tangan menyewa seseorang guna melumpuhkan kakaknya. Pim Dao, jika tidak dilakukan, ia mengancam tidak akan membiarkan sang pengasuh tenang. Diancam seperti itu, sang pengasuh terpaksa menyerah. Maka ketika Pim Dao keluar rumah, di tengah jalan ia dihadang oleh sebuah kejadian yang sudah diatur. Seorang pria berpura-pura terjatuh, kemudian tiba-tiba mengeluarkan senjata berbahaya, mengancam dan memaksa Pim Dao untuk mengikutinya. Saat itu, Pim Duan yang berada di laboratorium, karena kesadaran dan tubuhnya sudah terlalu lama terpisah, menjadi sangat lemah. Berkali-kali ia mencoba tetapi tetap tidak bisa kembali menyatu dengan tubuhnya. Dan ia pun mengetahui langsung dari sang dokter bahwa eksperimen ini belum sempurna. Jika kondisi terpisah ini berlangsung terlalu lama, akan menimbulkan akibat yang mengerikan, bahkan bisa menghilang selamanya. Maka setelah mengumpulkan kembali sedikit tenaga, ia pun kembali menggantikan kakaknya untuk muncul di rumah. Kali ini ia sangat berhati-hati. Mulai dari cara bicara hingga gerak-geriknya, ia meniru dengan sempurna kelembutan dan kebaikan hati sang kakak. Sampai-sampai pelayan setia Pim Dao pun tidak curiga sedikit pun. Sementara itu, di belakang sang penyamar, ternyata sang pengasuh yang pernah diusir itu telah kembali. Benar saja, wanita licik itu telah kembali ke rumah tersebut. Sedangkan Pim Dao yang asli saat itu tengah dijebak oleh pria bayaran itu di dekat sebuah jembatan tua. Terjadi sebuah insiden hingga ia terjatuh ke dalam sungai. Sementara itu, Pim Dao palsu justru melangkah masuk ke kamar Natty tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia langsung mendekat dan mencium Natty, ciuman yang selama ini sangat ia idam-idamkan. Adegan pun beralih. Ini adalah sebuah eksperimen pemisahan kesadaran dari tubuh. Ketika sang wanita dipasangi alat-alat bantu, di sekelilingnya berpendar butiran cahaya biru yang berkilau. Semua butiran cahaya itu berkumpul menuju tubuh sang wanita yang terbaring di tengah. Di bawah pengaruh mesin itu, sang wanita terus bereaksi, dan hanya dalam waktu 5 menit, tubuhnya kehilangan seluruh kesadarannya, yang berarti jiwanya telah sepenuhnya keluar dari raganya. Benar saja, saat sang dokter tidak menyadarinya, wujud tak kasat mata milik Pim Dao yang asli muncul di jalanan, lalu mengikuti ingatannya pulang ke rumah, hanya untuk mendapati adiknya bukan hanya telah menggantikan dirinya.
tetapi kini juga tengah bergandengan tangan dengan Nati. Pim Dao hanya bisa berdiri di sana, menangis penuh kepedihan. Rupanya, Pim Dao yang tercebur ke sungai justru tanpa sengaja diselamatkan oleh sang dokter, yang saat itu memang sedang mencari Pim Duan. Mengira Pim Dao sebagai Pim Duan, sang dokter membawanya ke laboratorium. Kejadian ini justru membuat Pim Dao tanpa sengaja mengetahui rahasia menghilang milik adiknya, sekaligus menyadari bahwa sang adik sedang menyamar sebagai dirinya. Meski ia muncul di hadapan keluarganya, tak seorang pun akan percaya bahwa dialah Pim Dao yang asli. Maka ia pun menuruti saran sang dokter untuk mulai menghilang juga. Ingin menggunakan wujud kesadaran ini untuk menyadarkan keluarganya, dan dari sana membongkar rencana licik sang adik. Saat itu, sang adik yang mengira kakaknya tidak mungkin selamat dari sungai, sedang bersama sang pengasuh merencanakan langkah selanjutnya. Tak disangka, percakapan mereka berdua terdengar jelas oleh Pim Dao, yang kini benar-benar memahami bahwa semua musibah yang menimpanya selama ini adalah hasil rencana adiknya bersama sang pengasuh. Melihat wajah asli keduanya, tubuh fisik Pim Dao yang berada di laboratorium pun mencapai batas kesabarannya dan mulai bereaksi dengan sangat keras. Sementara kesadarannya yang berada di rumah langsung menyiramkan air panas tepat ke arah sang wanita licik itu. Namun karena berhasil menghindar tepat waktu, hanya kakinya saja yang terkena. Pim Dao yang bersembunyi dalam kegelapan, melihat pelayan yang datang membereskan kekacauan itu, menangis tanpa suara. Menghadapi kejadian ini, sang pengasuh mulai mengoceh, mengaku ada kekuatan gaib yang mengganggunya, sambil terus-menerus merapatkan tangan dan berdoa. Namun Pim Duan sebenarnya memahami betul apa yang sedang terjadi. Hanya saja ia tidak tahu bahwa yang mengulahnya adalah kakaknya sendiri. Pim Duan yang selama ini selalu menahan diri, kini tak sanggup lagi menahan sikap dingin keluarganya. Ia ingin melepaskan semuanya dan meninggalkan kota ini. Namun sang dokter tidak ingin proyeknya berhenti begitu saja. Aku berharap kau terus bertahan. Sesuatu yang menjadi milikmu harus kau rebut kembali dengan tanganmu sendiri, katanya. Kata-kata singkat sang dokter itu berhasil menyadarkan Pim Dao. Orang-orang yang paling tidak ingin ia tinggalkan adalah ayah dan neneknya. Maka ia pun menelepon adiknya. Ketika sang adik menerima telepon dari kakak yang ia yakini telah tiada, rasa takut bercampur keputusasaan langsung melandanya. Sebab di dalam kamarnya terus-menerus terdengar suara-suara aneh. Untuk menghindari hal itu, sang penyamar Pim Duan meminta Nati mengajaknya jalan-jalan agar bisa menenangkan diri. Tetapi di tengah jalan ia justru menemukan kaca jendela mobil yang tadinya bersih, kini menampakkan bekas telapak tangan. Sementara itu di rumah, sang pengasuh yang memanfaatkan momen saat hanya ada dirinya. Dan sang tuan rumah mencari alasan untuk menyingkirkan pelayan Pim Dao. Lalu diam-diam menambahkan sesuatu ke dalam bubur sang tuan rumah. Berniat melakukan sesuatu yang tidak baik demi tujuan pribadinya. Yang lebih penting lagi, ia ingin menggantikan posisi sebagai nyonya rumah di rumah mewah itu. Sambil bergumam sendiri, ia dengan santainya memakai barang-barang milik sang tuan rumah. Melihat sikap sang pengasuh yang sudah kelewat batas, Pim Dao dalam wujud kesadarannya tak lagi bisa menahan diri. Maka tiba-tiba sang pengasuh dijejali sesuatu yang sulit ditelan ke dalam mulutnya, bahkan bercampur dengan benda keras. Tepat saat sang tuan rumah hendak menyantap sarapannya yang sudah dicampuri sesuatu itu, ia disela oleh sang pengasuh yang tampak menderita. Sang pengasuh memohon agar pria itu mengantarnya ke fasilitas kesehatan. Tak tega menolak, sang tuan rumah pun terpaksa membawanya untuk diperiksa. Sang pengasuh yang mendapat kesempatan itu semakin bersikap lemah, membuat sang tuan rumah tak henti-hentinya merasa curiga. Sungguh keterlaluan. Rentetan kejadian aneh yang terus terjadi ini membuat kedua tuan dan pelayan itu mulai bertanya-tanya apakah Pim Dao benar-benar sudah tiada atau belum. Sang pengasuh berkata bahwa pria bayaran itu telah menyaksikan sendiri Pim Dao terjatuh ke sungai dengan peluang selamat yang hampir nol. Tetapi Pim Duan tetap tidak percaya. Saat sang tuan dan pengasuh sedang bertengkar, Pim Dao yang bersembunyi dalam kegelapan mulai menghukum orang yang telah menyusahkannya. Ia hendak mencekik leher Pim Duan, tetapi pada detik terakhir hatinya kembali melunak.
Kemunduran Pim Dao itu justru semakin membakar amarah adiknya, Pim Duan. Ia pun mendatangi pria yang pernah menghadang jalan Pim Dao, memaksa pria itu memberikan jawaban yang pasti. Pria itu membawa mereka berdua ke lokasi kejadian, secara langsung menceritakan proses ia mendesak Pim Dao hingga terjatuh. Mendengar penuturan pria itu dipadukan dengan berbagai kejadian belakangan ini, Pim Duan merasakan firasat kuat bahwa kakaknya kemungkinan besar masih hanya hidup. Saat itu di rumah, sang nenek tiba-tiba nyaris terjatuh di tangga. Tepat pada saat sang nenek hampir jatuh, sebuah kekuatan tak kasat mata menahannya. Itulah kesadaran Pim Dao. Ditenangkan oleh Pim Dao, sang nenek akhirnya tertidur pulas. Meski bagi sang nenek kejadian itu mungkin hanya terasa seperti mimpi, setelah terbangun ia menceritakan kejadian aneh itu kepada Nati. Nati merasa agak sulit percaya, sehingga ia memeriksa sistem keamanan rumah. Kamera itu memang sengaja ia pasang secara diam-diam tak lama sebelumnya, hanya untuk mengawasi gerak-gerik mencurigakan sang istri. Melihat kejadian aneh di layar, Nati terkejut bukan main. Sang penyamar Pim Duan yang diam-diam melihat rekaman itu pun ikut pucat pasi. Mungkinkah sosok yang selama ini mengikutinya adalah kesadaran kakaknya sendiri? Apakah sang dokter Ep terlibat dalam semua ini? Untuk memastikan dugaannya, ia pun mendatangi tempat sang dokter. Sang dokter kebetulan sedang tidak ada di tempat, memberi kesempatan bagi Pim Duan. Tetapi saat ia memasuki area penelitian, ia tidak menemukan kakaknya di sana. Saat memeriksa ruang tamu, ia mendapati sebuah kursi bergerak sendiri, dan pintu kamar di lantai atas tiba-tiba mengeluarkan suara. Menyadari dirinya hampir ketahuan oleh sang adik, kesadaran Pim Dao dengan panik berusaha kembali ke tubuhnya. Tetapi apapun yang ia coba, ia tetap tidak bisa terhubung kembali. Berkali-kali ia mencoba, tetap saja sia-sia. Jika sang adik menemukan tubuh fisiknya, seluruh usahanya akan sia-sia begitu saja. Di saat genting itu, sang dokter yang bertanggung jawab atas proyek ini, yang baru saja pulang bersama putrinya, berhasil menyembunyikan tubuh Pim Dao tepat sebelum diketahui oleh Pim Duan. Meski tidak tertangkap basah melihat peralatan laboratorium yang masih menyala, Pim Duan semakin yakin bahwa kakaknya juga menggunakan metode pemisahan yang sama seperti dirinya. Menghadapi kecurigaan Pim Duan, sang dokter tetap teguh tidak mengucapkan sepatah kata pun, membuat rencananya gagal total. Namun sebelum pergi, Pim Duan sempat melontarkan ancaman, memperingatkan bahwa ia akan kembali lagi. Setelah Pim Duan pergi, sang dokter buru-buru mencoba menyingkronkan kembali kesadaran dan tubuh Pim Dao. Tetapi tetap saja tidak berhasil, bukan hanya karena kesadarannya sudah terlalu lama terpisah dari tubuh, tetapi juga karena tekniknya sendiri memang belum sempurna. Sementara itu, Pim Duan yang kembali ke rumah mendapati Cat sedang membawa 2 kantong barang tepat di hadapannya. Awalnya ia tidak begitu memperhatikan, tetapi setelah kembali ke kamarnya, ia menyadari seluruh barang pribadinya telah dibersihkan. Ia bertanya kepada sang pengasuh, tetapi wanita itu hanya menggelengkan kepala. Rupanya, karena khawatir sang nenek dan ayah akan merasa sedih jika melihat barang-barang kenangan Pim Duan, mereka pun diam-diam meminta Nati dan Pang untuk membereskannya tanpa sepengetahuan keluarga. Mengetahui hal itu, Pim Duan berteriak dan berlari seperti orang kalap. Tanpa peduli api yang sedang menyala di dalam tungku, ia langsung menjulurkan tangannya ke dalam untuk mengambil sebuah boneka yang sangat berarti baginya sejak kecil. Tak lama kemudian, ketika ditanya oleh Cat, Pim Dao yang berpura-pura, menjawab bahwa hal itu dilakukan hanya agar keluarga bisa mengurangi rasa sedih mereka dan tidak perlu lagi menyimpan semua barang milik sang adik. Namun bagi Nati, tindakan sang penyamar itu justru terlihat sebagai bukti kasih sayang mendalam sang kakak kepada adiknya, dan ia langsung merasa iba pada istri yang ada di sampingnya itu. Sang penyamar Pim Duan, untuk menutupi kebenaran, berdalih bahwa meski adiknya sudah pergi, di dalam hatinya ia akan selalu mengingatnya. Nati sama sekali tidak tahu bahwa wanita di hadapannya bukanlah Pim Dao, melainkan sosok yang selama ini dikira semua orang telah menghilang. Melihat barang kenangan yang hangus terbakar itu, Nati merasa sedikit bersalah.
Tetapi Kate mengambil benda itu dan berbisik penuh makna kepadanya. "Istrimu mungkin bukan orang yang kau kira." Kata-kata bermakna ganda itu membuat Natty semakin kebingungan. Sebab tak lama sebelumnya ia kebetulan bertemu dengan putri sang dokter dan menolongnya. Sebagai balas budi, Ji, putri sang dokter, juga mengucapkan kalimat yang sama persis dengan Kate. "Istrimu mungkin bukan istrimu yang sebenarnya." Kini, menyatukan semua kejadian itu dan mengingat kembali sikap istrinya yang aneh belakangan ini, kecurigaan yang mendalam pun tumbuh dalam diri Natty. Sementara itu, sang dokter tiba-tiba mendatangi Pim Duan, mengingatkannya untuk memperhatikan kondisi tubuhnya. Karena efek samping dari eksperimen itu akan segera muncul. Kesadarannya akan semakin sering di luar kendali seiring waktu, bisa saja saat tidur, bisa juga saat emosinya memuncak. Namun peringatan tulus sang dokter itu diabaikan begitu saja oleh Pim Duan. Agar tidak ketahuan oleh Natty, ia dengan panik mendesak sang dokter untuk segera pergi. Natty dengan mata yang tajam juga mulai samar-samar menangkap petunjuk. Sebab setiap kali pulang ke rumah, istrinya tidak berada di kamar mereka, melainkan bersembunyi diam-diam di kamar Pim Duan dengan wajah yang penuh kebingungan. Selain itu, Natty sering merasa seperti sedang diawasi, tetapi ia tidak tahu pasti oleh siapa. Untuk memastikan identitas asli istrinya, Natty sengaja mengajaknya ke kantor. Di hadapannya, ia bersikap ramah kepada seorang rekan kerja wanita untuk menguji sang penyamar. Seorang istri yang benar-benar tenang tentu tidak akan bereaksi berlebihan, melainkan memilih untuk diam dan merajuk. Namun Pim Duan dengan mudah terjebak oleh jebakan Natty, langsung merebut tas dan menyerang rekan kerja wanita itu bersikap sangat kasar. Rekan kerja itu ketakutan dan segera mengendarai mobilnya pergi, tetapi seluruh aksi Pim Duan sudah tertangkap oleh mata para karyawan lain, dan tentu saja Natty kini memiliki bukti kuat terhadapnya. Melihat sang istri kebingungan hendak pergi, Natty bergegas mengejarnya, memanfaatkan momen kedekatan itu untuk diam-diam memasang alat pelacak sekaligus perekam suara di bangku belakang mobilnya. Ingin mengetahui kemana ia pergi, bertemu siapa dan siapa sebenarnya identitas di balik topeng itu. Sang penyamar Pim Duan saat mengemudi merasa sangat tegang. Dalam beberapa menit saja melalui alat itu, Natty mendapati ada seorang pria asing naik ke mobil istrinya. Apa yang sedang mereka rencanakan? Saat sedang serius memantau, tiba-tiba terjadi sebuah insiden. Dalam perjalanan, sebuah pengereman mendadak membuat alat yang tersembunyi itu terjatuh dan ditemukan oleh pria di dalam mobil. Pria itu memberi isyarat kepada sang wanita untuk diam, lalu mengambil alat yang tersembunyi di belakang kursi itu dan menyerahkannya kepada Pim Duan. Pim Duan sekilas melihatnya dan langsung menyadari itu adalah taktik Natty. Amarah pun membuncah di dadanya. Menyadari kedoknya hampir dibongkar oleh Natty, ia buru-buru ingin mencari kakaknya. Maka bersama pria asing itu mereka pun segera berangkat. Tepat ketika mereka tiba di tempat sang dokter sedang berdebat dengan kesadaran Pim Dao. Sebab kesadaran Pim Dao yang sudah terlalu lama mempertahankan keadaan itu sangat ingin segera terhubung kembali dengan tubuhnya. Tetapi sang dokter berkata bahwa peralatannya belum siap. Seketika itu juga, sang dokter langsung terkena hantaman energi tak kasat mata dari Pim Dao. Saat itu, di area penelitian hanya ada Ji, putri sang dokter. Ketika gadis itu sama sekali tidak siap, pria asing dan Pim Duan menerobos masuk. Setelah bergulat sebentar, Ji berhasil disingkirkan ke samping, sementara Pim Duan melesat menuju tubuh fisik kakaknya. "Sulit sekali aku mencarimu, Kak. Hari ini akhirnya aku bisa membiarkanmu pergi untuk selamanya," katanya. Selesai berkata begitu, ia hendak mencabut alat bantu pernapasan kakaknya. Tetapi tiba-tiba sebuah kekuatan tak kasat mata mencengkeram pergelangan tangannya. Ia meronta untuk melepaskan diri. Rupanya kesadaran Pim Dao dengan tekad yang kuat berhasil turun tangan tepat pada saat-saat terakhir. Namun bagaimana mungkin kekuatan dari wujud tak kasat mata bisa menandingi seorang pria bertubuh besar? Terpaksa, ia diam-diam menggunakan sebuah benda keras yang ada di laboratorium. Ketika pria itu mendekat, ia melawan dengan sengit. Karena menghadapi perlawanan, pria itu pun buru-buru melarikan diri.
Dengan bantuan Ji, Pim Dao dengan susah payah berhasil menjaga keselamatan tubuh fisiknya. Di rumah mewah, Nati juga menyampaikan kecurigaannya kepada Danai. Istriku mungkin bukan orang yang aku kira. Sambil berkata begitu, ia memberikan tatapan penuh makna kepada Danai. Saat itulah Danai akhirnya sadar bahwa ini adalah tipu daya Pim Duan lagi, layaknya ular menanggalkan kulitnya. Namun yang terpenting saat ini adalah segera menemukan Pim Dao yang masih hilang. Sementara itu, sang pengasuh bergegas ke pusat kesehatan untuk menjenguk pria bayaran itu. Ternyata pria itu adalah anak kandungnya sendiri. Sang anak yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa matanya terluka parah menjadi sangat emosional. Kejadian ini pun terekam oleh Kate dan dikirimkan kepada Nati. Melihat bukti yang begitu jelas, Pim Duan yang tak sanggup menahan tekanan itu pun langsung pingsan. Sang pengasuh yang selama ini menyimpan dendam karena musibah yang menimpa anaknya, kini melihat putri dari pria yang selama ini ia dambakan. Teringat betapa kejamnya pria itu terhadapnya dulu, ia seolah kehilangan akal sehat dan mulai melampiaskan amarahnya kepada Pim Duan yang sedang tidak sadarkan diri. Ia diam-diam menggunakan cara kasar untuk membuat majikannya semakin tak sadarkan diri, lalu memanfaatkan momen itu untuk secara membabi buta memukuli wajah Pim Duan tanpa ampun. Tamparan-tamparan bertubi-tubi itu membuat kesadaran Pim Duan terlempar keluar dari tubuhnya akibat guncangan hebat. Melihat orang kepercayaannya sendiri tega bertindak seperti itu, Pim Duan dalam wujud tak kasat mata langsung melakukan perlawanan sengit. Suara gaduh dalam kamar itu pun menarik perhatian sang ayah. Melihat tindakan sang pengasuh, ia sangat terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi, ia kemudian melihat sebuah aliran kesadaran yang mirip persis dengan putrinya terbang keluar dari tubuh lalu kembali dengan sendirinya. Sang ayah jelas terguncang, tetapi ia juga seorang pria yang telah melewati banyak badai kehidupan. Menghadapi kedatangan Nati, ia mencari alasan yang sopan untuk menyuruhnya pulang, lalu kembali dengan cemas memandangi putrinya yang tak sadarkan diri. Saat itu, karena sangat merindukan nenek dan ayahnya, Pim Dao meminta bantuan Ji untuk mendandaninya persis seperti gaya sang adik. Kali ini ia bahkan menggunakan lensa kontak dengan warna mata yang sama, sehingga hampir tidak ada perbedaan sama sekali dengan Pim Duan. Sementara itu, sang adik yang baru kembali sadar, setiap hari mendapati tubuhnya dipenuhi bekas luka. Sang pengasuh yang licik kembali mengarang cerita bahwa semua itu disebabkan oleh fenomena gaib. Mendengar cerita yang menyeramkan itu, Pim Duan yakin betul bahwa kakaknya lah yang sedang menghukum sang pengasuh. Ocehan bohong itu tanpa sengaja terdengar oleh sang ayah yang berdiri di luar pintu. Ia pun langsung memahami bahwa orang yang tinggal di rumah selama ini bukanlah Pim Dao, melainkan Pim Duan. Namun melihat perhatian besar sang nenek terhadap si penyamar, sang ayah memilih diam agar tidak membuat neneknya terlalu terkejut. Tepat pada saat itu, Pim Dao yang menyamar sebagai adiknya pulang ke rumah. Sang ayah dengan sedikit waspada bertanya siapa dirinya, mengapa wajahnya begitu mirip dengan putrinya yang telah pergi. Namun Pim Dao menahan diri dan tidak mengaku kepada ayahnya, hanya berkata bahwa dirinya adalah sahabat dekat Pim Duan. Berpakaian seperti ini adalah caranya untuk mengenang sang sahabat. Penjelasan sederhana itu tampaknya berhasil menghapus kecurigaan sang ayah. Pim Dao pun akhirnya mendapatkan keinginannya untuk bertemu sang nenek saat pulang bersama ayahnya. Matanya berkaca-kaca menahan tangis. Jelas-jelas mereka satu keluarga sedarah, mengapa harus sampai seperti ini? Setelah Pim Dao pergi, sang ayah kembali menginterogasi sang penyamar, menanyakan berapa banyak tipu daya yang sudah ia lakukan, dan di mana sebenarnya kakaknya berada. Kau jelas punya kehidupanmu sendiri, mengapa harus menyamar sebagai kakakmu? Melihat putrinya diam tanpa jawaban, ia pun mengalihkan amarahnya kepada pelayan tua itu. Sang pelayan sekali lagi berbalik dan membongkar semuanya, bahwa Pim Duan telah merencanakan untuk mencelakai Pim Dao. Seluruh perbuatan buruknya terungkap semua. Mendengar bahwa orang kepercayaannya sendiri telah mengkhianatinya, Pim Duan begitu terguncang hingga pingsan seketika. Kesadarannya pun kembali terlepas dari tubuhnya, mulai mengacak-acak barang-barang di dalam kamar. Dan setelah puas melampiaskan amarahnya, ia melesat keluar pintu bagaikan angin puting beliung. Sang ayah,
ingin mengejar arus kesadaran yang tengah menghilang itu. Buru-buru mengejarnya, tetapi di sebuah persimpangan terjadi kecelakaan lalu lintas yang serius. Kesadaran Pim Duan hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat ayahnya tertabrak, dan kejadian itu memaksa wujud tak kasat matanya kembali tertarik masuk ke dalam tubuhnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah berlari, keluar mencari sang ayah, tetapi yang ia temukan hanyalah kehancuran yang tak terperi di lokasi kejadian. Sang pelayan tua pun menyadari bahwa pria yang telah ia abdi selama puluhan tahun telah tiada, sambil memeluk foto sang tuan rumah dan menangis pilu. Ketika Pim Dao tiba di lokasi, sang ayah sudah tidak ada lagi. Dalam kesedihan yang begitu mendalam, tak ada lagi yang bisa dipikirkan. Ia hanya bisa memeluk ayahnya sambil menangis tanpa henti. Penampilan Pim Dao yang berdandan seperti adiknya itu membuat Nati menyadari ada sesuatu yang janggal. Tetapi orang yang secara tidak langsung menjadi penyebab kepergian sang ayah justru bersembunyi di dalam kamar, hingga akhirnya ditemukan oleh Danai. Dalam kepanikannya, Pim Duan memeluk Danai, dan tanpa disangka gestur yang begitu akrab itu membuat Danai semakin yakin bahwa dialah Pim Duan yang sesungguhnya. Ketika ia baru menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlanjur kacau. Sementara itu Nati, saat mengantar Pim Dao, menggenggam erat tangannya. "Kau benar-benar Pim Daoku. Kalian berdua benar-benar membuatku kebingungan," katanya. Sang adik ipar yang ingin menggantikan posisi di samping kakak iparnya, memaksa kakaknya meminum obat penenang dalam jumlah besar untuk melumpuhkan kemampuannya melawan. Sementara itu, sang kakak ipar, sesampainya di rumah, sekali lagi salah mengira Pim Duan sebagai Pim Dao dan memeluknya erat. Namun tiba-tiba ia melihat Pim Dao yang wajahnya persis sama dengan istrinya. Nati tidak menyadari bahwa istrinya yang asli sebenarnya sudah ditemukan, tetapi ia kembali tertipu oleh skenario licik Pim Duan, sehingga Danai justru semakin yakin bahwa Pim Dao yang sebenarnya adalah Pim Duan. Sementara sang penyamar justru diterima oleh Nati sebagai istri sahnya yang sesungguhnya. Sang kakak yang mengetahui kebenarannya begitu terguncang oleh perbuatan adiknya hingga untuk sementara kehilangan suaranya, pikirannya kosong. Membiarkan saja ketika Pim Duan memanggilnya adik dan membawanya menjauh dari pandangan kedua pria itu. Menyeret Pim Dao yang masih linglung ke sebuah sudut, Pim Duan mulai melontarkan kata-kata sinis. "Lihat, pria yang kau serahkan hatimu itu bahkan tidak bisa membedakan siapa yang asli. Sungguh lucu," ejeknya. Sang kakak dengan susah payah membalas, "Meski kau bisa merebut segalanya, itu tidak akan menutupi keegoisanmu." Namun tak disangka, Pim Duan justru semakin keterlaluan. Dengan tegas menyatakan, "Mulai sekarang akulah dirimu dan kaulah diriku." Pim Dao menahan rasa kecewanya berkata, "Sudah lama aku tidak ingin lagi terlibat dalam perebutan ini denganmu. Kegelisahan di hatimu hanya akan menyiksa dirimu sendiri. Kalau kau bersikeras ingin bertukar tempat, baiklah. Aku akan mengalah untukmu." Maka Pim Dao, dengan identitas sebagai adik yang telah tiada, Pim Duan muncul di prosesi pemakaman ayah mereka, mengantarkannya untuk perjalanan terakhir. Sesampainya di rumah, Pim Dao hanya bisa menatap dengan hati pedih ketika Nati dan adiknya bersama-sama. Mungkin Nati memang belum pernah benar-benar menjadi miliknya. Setelah sang ayah tiada, sang kakak mulai mengambil alih bisnis keluarga, tak terhindarkan harus sering bertemu Nati. Dalam sebuah kesempatan bepergian, tubuh dan kesadaran Pim Dao kembali kehilangan koneksi satu sama lain. Dan kali ini kondisinya jauh lebih tidak stabil. Berdasarkan kata-kata terakhir Pim Dao sebelum pingsan, Nati membawanya menemui sang dokter. Setelah berhari-hari melakukan penelitian, sang dokter akhirnya menyelesaikan solusi terbaiknya. Hanya diperlukan satu langkah intervensi terakhir, tetapi proses penyatuan sepenuhnya ini penuh risiko. Untungnya, dengan Nati yang selalu mendampingi dan mendukung, keadaan untuk sementara bisa dikendalikan. Namun pada momen krusial itu, kesadaran Pim Duan justru datang mengacau. Tanpa peduli usaha Nati untuk menghentikannya, ia berusaha mencabut alat bantu kakaknya. Nati terpaksa mengerahkan seluruh tenaganya untuk melindungi Pim Dao. Melihat pria yang ia cintai rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi kakaknya, Pim Duan kehilangan kendali.
mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, sampai-sampai tidak menyadari bahwa tubuh fisiknya di tempat lain sedang dipindahkan tanpa sepengetahuannya. Rupanya, sang pengasuh yang sudah kehilangan sandaran terakhirnya menjadi tidak stabil, diam-diam membawa pergi tubuh Pim Duan, berniat menyingkirkannya sebagai pelampiasan dendam. Setelah itu, ia kembali ke rumah mewah itu bermaksud menjarah harta benda, tetapi tertangkap basah oleh Danai. Pim Dao, karena sangat ingin menemukan kembali tubuh adiknya, terpaksa setuju melepaskan sang pengasuh sebagai imbalan atas informasi yang dibutuhkannya. Saat itu, Pim Duan sudah kembali sadar sepenuhnya. Sebuah kebetulan yang aneh membawanya ke tempat di mana kakak sulung mereka meninggal 20 tahun silam. Kenangan lama pun kembali menghantuinya. Sewaktu kecil, ia sering diperlakukan dingin oleh kedua kakaknya, sehingga membuatnya tumbuh menjadi anak yang pendiam dan tertutup. Satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik sejak kecil hanyalah sang pengasuh di rumah. Sampai suatu hari, sang pengasuh memberinya sebuah benda berbahaya, tetapi ternyata ia tidak menuruti hasutan itu untuk menyusahkan kedua kakaknya. Ia hanya mengambil sebuah pita penghargaan. Saat itulah kakak sulung mengambil benda tersebut dan mulai bermain dengan kakak kedua. Tetapi tersandung pita itu hingga menyebabkan kecelakaan tragis, membuat kakak kedua dan si bungsu harus menanggung rasa bersalah selama lebih dari 20 tahun. Kini, Pim Duan akhirnya bisa melepaskan beban di dalam hatinya. Namun sang pengasuh telah mengendalikan tubuh Pim Duan dan juga memancing Pim Dao untuk datang, bermaksud menjebak kedua bersaudara itu sekaligus hingga tak ada jalan keluar. Sebelum pergi, sang pengasuh menyebarkan bahan mudah terbakar di sekeliling rumah. "Tuan, aku akan segera mengantar putrimu untuk menemanimu di sana," katanya lalu menyulut api. Kedua orang di dalam rumah itu sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai mereka. Saat itu tubuh Pim Duan juga menunjukkan tanda-tanda tidak normal. Kesadarannya tidak bisa kembali menyatu dan detak kehidupannya semakin melemah. Api dengan cepat menjalar masuk. Sang kakak yang tidak ingin meninggalkan adiknya nekat menggendongnya di tengah bahaya. Pada momen itu, sang adik akhirnya tersentuh oleh cinta kakaknya dan tersadar. Tetapi pada akhirnya, tetap tidak sanggup bertahan dari sesak napas dan kembali pingsan. Kesadaran Pim Duan terus memanggil-manggil kakaknya tetapi sia-sia. Setelah susah payah berhasil membangunkan kakaknya, sang kakak dengan tegas menolak pergi sendirian. Sekali lagi mengerahkan tenaga untuk menggendong tubuh adiknya. Di saat yang begitu genting itu, Nati dan Danai datang membantu mereka keluar dari kobaran api. Namun kondisi sang adik tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Setelah melewati begitu banyak cobaan, kesadarannya tetap tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya. Sang kakak berusaha menggunakan ikatan kekeluargaan untuk menahan adiknya tetap ada. Tetapi sang adik tampaknya sudah menerima takdirnya, mengucapkan banyak permintaan maaf kepada kakaknya, merasa dirinya tidak pantas mendapatkan kasih sayang sang kakak. Akhirnya, sang kakak hanya bisa menyaksikan dengan pilu ketika kesadaran adiknya berubah menjadi kumpulan titik-titik cahaya kecil yang perlahan lenyap ke dalam kehampaan. Sang kakak menyalahkan sang pengasuh atas kepergian adiknya. "Kalau bukan karena kau memindahkan tubuh adikku dan menyia-nyiakan waktu yang berharga, adikku tidak akan berakhir seperti ini," katanya. Tanpa peduli permohonan sang pengasuh, ia hampir saja mengambil tindakan keras. Namun sebelum ia sempat bertindak, karma sudah lebih dulu datang. Sang pengasuh yang melarikan diri mengalami sebuah kecelakaan alam dan tidak akan pernah lagi bisa menyakiti siapapun. Beberapa waktu setelah kepergian sang adik, Pim Dao dan Nati sempat memutuskan untuk berpisah jalan. Namun tak lama kemudian ia menyadari dirinya tengah mengandung. Sejak kehadiran calon buah hati kecil itu, setiap kali menghadapi masa-masa sulit, selalu ada perlindungan tak kasat mata yang menjaganya. Rasanya seolah meski Pim Duan telah pergi, kehangatan Nati masih tetap terasa menyertainya. Dan berkat kehadiran sang buah hati, Pim Dao dan Nati akhirnya berhasil menyelesaikan semua kesalahpahaman mereka. Sekali lagi bergandengan tangan melangkah menuju altar pernikahan, meraih kebahagiaan yang utuh.